Baik, terima kasih. Border City ini pemerintah daerah Kabupaten Purworejo untuk menyikapi, merespon adanya peluang pengembangan dengan adanya Bandara Yogyakarta International Airport atau Bandara YIA. Ini Purworejo meresponnya dengan menyusun satu peraturan bupati tentang rencana detail tata ruang sekitar Bandara Yogyakarta International Airport. Ini sudah disahkan kurang lebih di bulan Desember tahun 2023 yang lalu. Dengan adanya Perbup ini tentu bukan kemudian seluruh pembangunan Border City ini ditanggung oleh pemerintah kabupaten, namun ini adalah satu simpul, satu aturan wadah sebagai etalase investasi yang pertama. Jadi Perbup RDTR ini sebagai etalase investasi bagi masyarakat untuk mengetahui sebetulnya pengembangan yang diperbolehkan, pengembangan yang disarankan di sana itu untuk apa saja. Karena di dalam tata ruang atau RDTR ini, rencana detail tata ruang ini, nanti sudah dibagi habis zona yang boleh dibangun mana, zona yang tidak boleh dibangun mana, zona yang boleh didirikan hotel mana, zona yang boleh didirikan misalkan untuk perumahan mana. Karena RDTR itu memang kita harus seimbang, tidak semuanya harus dibangun. Ada wilayah-wilayah, ada beberapa kawasan atau beberapa zona yang juga tidak boleh dibangun. Sebagai contoh adalah kawasan tanaman pangan atau kita mengenalnya adalah LP2P atau sawah lestari begitu. Itu yang memang tidak boleh dibangun. Jadi sebagai pedoman investasi, masyarakat berhak tahu. Ini kami saat ini sedang melakukan sosialisasi secara maraton ke wilayah-wilayah maupun ke OPD maupun termasuk ke channel ini sebagai sarana sosialisasi masyarakat untuk tahu bahwa telah ditetapkan peraturan bupati tentang rencana detail tata ruang sekitar Bandara YIA atau Border City. Begitu, Pak. Nah, kalau batasan zona Border City itu seperti apa? Batasan zonanya adalah wilayah batasnya meliputi sebagian kecamatan Bagelen dan sebagian kecamatan Purwodadi. Untuk di Bagelen ini yang sepanjang jalan nasional ya, mulai dari desa Bagelen sendiri, kemudian Krendetan, Bapangsari, sebagian Logokotes, Dadirejo, Bugel, kurang lebih. Kemudian kalau dari Purwodadi ini batas sebelah baratnya itu adalah batas barat utara itu adalah desa Keduren, kurang lebih di sekitar SMA 3 Purworejo. Kemudian batas barat selatannya itu kurang lebih di sebelah barat lampu merah traffic light Jatimalang, kurang lebih itu. Jadi memang tidak disusun berdasarkan kewilayahan seluruh kecamatan Purwodadi dan seluruh kecamatan Bagelen, namun hanya sebagian kecamatan Purwodadi dan kecamatan Bagelen yang kita lihat, pemerintah daerah melihat bahwa itu memiliki potensi pengembangan yang besar begitu. Nah, artinya Perbup ini setelah diterbitkan berarti mulai sah. Betul. Boleh dilakukan. Ya, jadi ini Perbup ini disahkan di akhir Desember 2023 sehingga saat ini mulai sudah diterapkan. Jadi sekarang seluruh perizinan bangunan yang ada di wilayah Border City ini tadi wajib mengikuti ketentuan di dalam Perbup ini, termasuk juga pemanfaatan lahan yang barangkali nanti akan ada pengajuan dari masyarakat untuk pengeringan, barangkali pengeringan di BPN itu nanti juga harus sesuai dengan Perbup ini. Kalau secara fasilitas dari pemerintah nanti apa aja Pak yang dibagi? Fasilitas dari pemerintah, jadi ini Perbup ini sebetulnya sudah bisa diakses
secara online melalui RDTR interaktif kistaru.rdtrinteraktif.atrbpn.go.id. Itu bisa diakses di sana. Masyarakat bisa tahu secara interaktif ketika kita klik satu, misalkan saya punya tanah di desa Jogoboyo, Kecamatan Purwodadi, begitu saya lihat petanya, oh saya klik di situ, saya bisa tahu tanah saya ini boleh untuk kegiatan apa saja. Kemudian tanah saya ini ketentuan kalau saya boleh bangun, bangunannya harus seperti apa, luasnya berapa, ketentuan bangunannya bagaimana, kemudian ketentuan-ketentuan yang lain terkait dengan sempadan bangunannya berapa, itu sudah ada semua informasinya di situ. Sehingga sekarang kita berikan kemudahan masyarakat bisa mengakses. Termasuk ini sebetulnya menjadi sarana bagi investor ya, terutama investor untuk bisa melihat sebetulnya lokasi-lokasi atau lahan-lahan yang potensi investasinya tinggi itu yang di mana saja, sehingga nggak mungkin salah nanti ketika masyarakat atau bahkan investor mau beli tanah, misalkan tanahnya itu berada di lokasi yang benar, misalkan. Jadi jangan sampai kita sudah mahal-mahal beli tanah, ternyata tanah yang kita beli sudah dibayar, itu tidak bisa untuk kegiatan usaha. Karena tadi saya sampaikan di awal bahwa setiap zona ada aturannya.